pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Ramangunanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada ini pagi hari ini. Kenalkan, nama saya Udin selaku moderator yang akan memandu jalannya kali ini. Pada pagi kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Udin, dan teman saya yaitu Sabrina Hakim. Untuk materi konsep pengelolaan kelas akan dijelaskan oleh Sabrina Hakim. Kepadanya layar dan kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu konsep dari pengelolaan kelas. Pertama-tama, pengertian dari pengelolaan kelas itu sendiri. Ada beberapa definisi tentang pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama, menurut Wilford A. Weber, menurut beliau, pengelolaan kelas merupakan kumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Sedangkan menurut Sudirman N., pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat kelompok kami simpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan suatu proses mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian atau mengatur dan pengendalian sumber daya untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Pengelolaan kelas tidak hanya semata-mata apa yang terjadi di dalam kelas saja, tetapi juga yang terjadi di dalam kelas adalah sebuah hasil dari apa yang direncanakan sebelumnya. Segala hal yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan yang baik, menyiapkan sumber dan media pembelajaran, itu semata-mata untuk menciptakan suasana yang baik di dalam kelas, sehingga pembelajarannya pun efektif. Selanjutnya, terdapat tujuan dari pengelolaan kelas. Menurut Rafiq tahun 2009 bahwa tujuan pengelolaan kelas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan belajar. Kita dihadapkan sebagai seorang calon guru dihadapkan bagaimana menciptakan tempat belajar yang nyaman bagi para siswa di kelas. Kemudian yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung siswa belajar sesuai dengan kondisinya. Misalnya, ketika akan belajar tentang tata surya, maka kalau bisa alat bantu untuk menjelaskan tata surya tersebut dibawa ke dalam kelas sehingga lebih efektif dalam penyampaiannya. Kemudian yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang serta karakteristik individualnya masing-masing. Dari tujuan yang disampaikan oleh Rafiq tersebut, dapat kelompok kami simpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Selain itu, juga guru dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Dan juga dapat membina hubungan yang baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa agar dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian terdapat efektivitas pengelolaan kelas. Efektivitas pengelolaan kelas adalah tingkat tercapainya tujuan dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas akan menjadi efektif untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang tinggi dan guru mengetahui bahwa gaya kepemimpinan situasional akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melakukan tugas mengajarnya. Dengan demikian, pengelolaan kelas tidak dapat terlepas dari motivasi kerja guru, karena dengan motivasi kerja guru ini akan terlihat sejauh mana motif guru untuk melakukan pengelolaan kelas. Sedangkan dengan gaya kepemimpinan guru yang tepat yang digunakan dalam pengelolaan kelas akan mengoptimalkan dan juga memaksimalkan keberhasilan pengelolaan kelas tersebut. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dari pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang diterapkan ada 6. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan juga akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya ataupun pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan.
Tantangan untuk dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, guru harus dapat memperhatikan dalam penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan pelajaran yang menantang. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Untuk menghindari kejenuhan belajar pada anak, guru harus dapat memvariasikan metode belajar, alat atau media pembelajaran, serta pola interaksi terhadap anak didiknya. Kemudian yang keempat, keluasan. Keluasan yang dimaksud adalah keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya. Ini dapat mencegah terjadinya keributan pada siswa. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin bagi dirinya sendiri. Guru hendaknya menjadi teladan, pengendalian diri, dan juga pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus berdisiplin dalam segala hal apabila ingin anak didiknya juga berdisiplin dalam segala hal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Serina yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada permasalahan dalam pengelolaan kelas. Nah, berbagai masalah perilaku siswa itu menimbulkan beberapa masalah pengelolaan dalam kelas. Masalah-masalah pengelolaan kelas ini berhubungan dengan perilaku siswa. Nah, yang pertama itu ada kurangnya kesatuan. Kurangnya kesatuan ini karena adanya dengan kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Terus untuk yang masalah yang keduanya itu tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Nah, tidak ada standar ini, misalnya nanti kelompok itu akan ribut-ribut atau bercakap-cakap seperti di sana kemari dan sebagainya. Dan untuk masalah yang ketiga itu ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok atau kelas. Nah, reaksi ini itu misalnya suatu kelompok itu memusuhi gitu atau mengucilkan, terus merendahkan kelompok lain dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam masalah dalam pengelolaan kelas. Terus untuk masalah yang keempat itu adalah ada moral rendah, permusuhan, dan bersikap agresif gitu. Nah, masalah ini itu tuh mudah bereaksi. Masalah ini tuh moral rendah ini misalnya ketika kekurangan gitu, terus kekurangan alat-alat belajar dan kekurangan uang dan sebagainya itu kan menyebabkan moral rendah, permusuhan, dan bersikap agresif. Itu termasuk dalam masalah dalam pengelolaan kelas. Dilanjut dengan masalah yang kelima, yaitu mudah bereaksi negatif atau terganggu. Nah, masalahnya itu misalnya nantinya akan kedatangan tamu ataupun iklim yang berubah. Iklim berubah ini akan mempengaruhi dalam terganggunya masalah dalam pengelolaan kelas. Terus untuk yang keenam ini masalahnya itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, masalah dalam tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ini hanya lingkungan yang berubah gitu, ataupun seperti tugas-tugas yang tambahan ataupun anggota kelas yang baru dan situasi baru dan sebagainya. Nah, untuk materi yang keempat ini ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. Keharmonisan hubungan seorang guru dan anak didik ini merupakan tingginya kerjasama di antara siswa ini tersimpul dalam bentuk interaksi gitu. Nah, interaksi yang optimal ini bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Untuk yang pendekatan yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas ini diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik gitu. Nah, di sini ada pendekatan kekuasaan. Peran guru ini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas yang harus ditaati oleh anggota kelas. Dan untuk pendekatan yang kedua itu ada pendekatan ancaman. Nah, dari pendekatan ancaman ini atau intimidasi, pengelolaan kelas ini ditujukan untuk mengontrol tingkah laku anak didik atau peserta didik. Nah, cara mengontrol tingkah laku ini yaitu dengan cara memberi ancaman gitu, misalnya atau melarang, menyindir, dan ataupun bisa mungkin memaksa. Dan untuk pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan kebebasan. Nah, dalam pendekatan ini itu dilakukan dengan cara membantu anak didik gitu agar merasa bebas dan untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, peranan guru di sini yaitu mengusahakan kebebasan anak didik semaksimal mungkin. Lanjut untuk pendekatan yang keempat yaitu ada pendekatan resep. Nah, pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar gitu yang dapat menggambarkan sesuatu yang harus dan yang tidak diboleh kerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas gitu, untuk pendekatan resep itu sendiri. Terus dilanjut untuk yang kelima yaitu pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan pengajaran ini menganjurkan tingkah laku seorang guru dalam mengajar untuk mencegah dan
menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Nah, peranan guru di sini yaitu merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik juga. Lanjut ke pendekatan perubahan tingkah laku. Nah, program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik itu harus dihindari sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku siswa ataupun guru yang menjadi anggota kelasnya. Nah, untuk itu, tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian ataupun hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Nah, sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas juga, dan nantinya tingkah laku tersebut akan dihindari. Dilanjut ke pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan sosio-emosional ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik itu akan berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut ini meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antar siswa. Nah, di sini tuh guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru itu dapat mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas itu secara baik juga. Terus untuk yang terakhir itu ada pendekatan kelompok. Nah, dalam pendekatan ini, peranan guru itu adalah mendorong perkembangan dan kerjasama antar kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok ini memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Nah, guru ini harus dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik dan stabil, antara lain itu dengan mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan kelas. Nah, itu merupakan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Mungkin next. Nah, lanjut dengan materi selanjutnya, itu adalah bentuk kegiatan pengelolaan kelas. Nah, keterampilan pengelolaan kelas ini merupakan hal yang penting dalam pengajaran yang baik. Baik praktik pengelolaan kelas yang baik ini akan dilaksanakan oleh guru, akan menghasilkan perkembangan keterampilan pengelolaan dari siswa yang baik pula. Ketika siswa nantinya telah belajar untuk mengatur diri lebih baik, guru akan lebih mudah berkonsentrasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini secara prinsip ini guru ini memegang dua tugas sekaligus. Yang pertama yaitu melakukan pengajaran, dan yang kedua itu pengelolaan kelas. Nah, masalah dalam pengelolaan ini adalah berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di sini adalah perbedaan antara pengajaran dan pengelolaan kelas. Untuk pengajaran, yang pertama itu kegiatannya itu mendiagnosa kebutuhan. Terus kegiatan yang kedua ini merencanakan dan mempresentasikan informasi. Terus untuk bentuk yang ketiga ini, kegiatannya itu membuat pertanyaan, dan bentuk yang keempat ini mengevaluasi kemajuan. Sedangkan untuk pengelolaan kelas itu sendiri, kegiatan yang pertama itu adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas. Terus untuk bentuk kegiatan yang kedua ini, memberi pujian terhadap perilaku yang baik. Terus untuk kegiatan yang ketiga ini, mengembangkan hubungan guru dengan siswa. Dan untuk kegiatan yang keempat sendiri, dalam pengelolaan kelas ini mengembangkan hubungan siswa dengan siswa. Terus untuk teknik pengelolaan kelas ini harus diupayakan agar tidak mengganggu aspek pembelajaran dalam pelajaran juga. Bila direncanakannya baik melalui RPP, pembelajaran ini akan bergerak dengan cepat dan lancar dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam pengelolaan kelas yang efektif. Nah, pengelolaan kelas yang efektif ini akan dapat terwujud manakala dengan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama itu ada menetapkan aturan kelas. Nah, salah satu bagian yang terpenting dalam pengelolaan kelas ini adalah penetapan aturan kelas. Nah, siswa ini adalah kan insan yang memiliki kebiasaan. Nah, aturan kelas ini mencakup bagaimana pelajaran itu dimulai, apa tanda yang akan dipakai untuk mengumpulkan perhatian siswa, terus apa yang diharapkan saat siswa mendengarkan dan mengikuti perintah seorang gurunya. Terus akan nantinya bekerja sama saat menggunakan ruangan untuk kegiatan tertentu dan penggunaan yang lainnya. Nah, aturan dalam perilaku ini itu harus diketahui oleh siswa pada awal pertemuan. Terus untuk yang kedua ini, memulai kegiatan tepat waktu. Nah, kita kan sebagai guru ya, sebagai contoh yang baik untuk memulai suatu kegiatan ini tepat waktu. Nah, pemberian suatu tanda ini mulai
segera gitu dilakukan bila kegiatan sudah siap untuk dilaksanakan. Nah, banyak waktu akan terbuang gitu bila aturan ini tidak ditetapkan dalam suatu kelas. Untuk yang ketiga ini, yaitu mengatur pelajaran. Nah, kita sebagai guru gitu, guru ini harus tetap menjaga kegiatan berlangsung dan tidak terganggu gitu oleh kegiatan yang tak terduga di luar RPP yang nantinya akan dibuat. Guru ini perlu juga memaksimalkan kesempatan keikutsertaan setiap siswa dalam proses pembelajaran. Terus untuk yang pengelolaan kelas yang keempat, itu ada mengelompokkan siswa. Nah, dalam pengelompokkan siswa ini, guru perlu agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Nah, dengan pengelompokan yang tepat, siswa memiliki peluang melakukan aktivitas lebih banyak juga. Dan untuk pengelolaan kelas yang efektif yang kelima, yaitu memberi penilaian hasil belajar. Nah, penilaian ini merupakan penilaian kelas maupun individu seorang siswa. Nah, penilaian ini diadakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan siswa untuk menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya dalam satu kelas. Dan untuk pengelolaan yang keenam ini adalah mengakhiri pelajaran. Setiap pertemuan gitu yang direncanakan pada RPP di dalam maupun di luar kelas itu harus diakhiri tepat pada waktunya dan diupayakan memberikan kesan gitu yang mendalam bagi siswa. Dan kesan yang baik setiap episode nanti akan menjadi lebih bermanfaat gitu dan bermakna bagi seorang guru maupun siswa di dalam suatu kelas. Nah, dengan demikian siswa ini nantinya akan selalu mengingat kegiatan yang dilakukannya gitu dan memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Next. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan yang pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Terima kasih juga atas perhatiannya kepada Bapak Dadang dan teman-teman semuanya. Mungkin kita langsung masuk saja ya ke sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, bisa untuk action terlebih dahulu. Ya, siapa lagi? Yuk. Vincent. Catat dulu ya. Jadi Nurdin dicatat dulu ya. Ketahuan. Ini bisa contoh. Kayak Randy, cuman Randy kelompok apa gitu ya. So, siapa dulu? Ada berapa orang? Halo? Sudah ada 9 orang, Pak. Kurang, maksudnya 11. Nah, pokoknya catatnya dulu sambil jalan. Baik, Pak. Ya. Untuk yang pertama yaitu ada Mutia Nur Hafidhian. Padanya mungkin bisa di saya akan jawab pertanyaan dari kamu jangan ngaco. Saya Mutiara Sembilan dari kelompok 7. Nah, pertanyaannya, apa saja solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mutia. Untuk selanjutnya kepada Arifah Sabila Isani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya ya, suara saya terdengar nggak? Oke. Izin bertanya, saya Arifah Sabila Isani dari kelompok 4. Bagaimana cara mengimplementasikan prinsip pengelolaan dalam kelas agar bisa berjalan dengan baik ke depannya? Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih juga kepada Arifah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Aulia Sabita Ramadan. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aulia dari kelompok 9 mau bertanya di bagian masalah dalam pengelolaan kelas pada poin 2 itu tidak adanya standar perilaku dalam bekerja kelompok. Seperti apa standar perilakunya? Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Hilda Fidelia. Angkatnya. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Hilda Fidelia dari kelompok 10. Izin bertanya terkait masalah dalam pengelolaan kelas. Bagaimana, pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan antar siswa. Karena adanya kelompok-kelompok atau grouping yang bisa disebut geng juga antar siswa. Karena kita tahu fenomena grouping atau kelompok-kelompok dalam siswa itu sering banget terjadi di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Mutia Satyara. Angkatnya. Izin bertanya, sebelumnya saya Mutia Satyara Rahayu dari kelompok 1. Izin bertanya, dalam pengelolaan kelas yang efektif itu kan tadi terdapat poin mengelompokkan siswa. Namun jika dalam pelaksanaan pengelompokan siswa tersebut timbul sebuah kecemburuan sosial akibat dari pengelompokan tersebut, maka solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang guru menurut kalian apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada dari Teh Rosidah. Mangga Teh. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosida dari kelompok 8. Izin bertanya, apakah efektivitas pengelolaan kelas hanya mengambil peran guru saja di dalamnya? Nah, apakah peran peserta didik tidak termasuk dalam efektivitas pengelolaan kelas ini? Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Rizkia Anissa Maharani. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ya, saya Rizkia dari kelompok 12. Saya akan menjawab pertanyaan Di dari bagian tujuan pengelolaan kelas yang poin 2 itu kan Saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar mengimplementasi prinsip pengelolaan dalam kelas agar bisa berjalan dengan baik. Jawaban dari kelompok kami adalah prinsip pengelolaan kelas itu kan hadir untuk mengatasi permasalahan. Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Amanda Berlian kepadanya. Mangga Teh. Untuk Teh Amanda Berlian. Ya, silakan. Orang lagi yang belum ditanya. Ini Linjati Amanda Sabira Amati belum ya? Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kepada Teh Linjani. Mangga Teh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Linjani dari kelompok 5. Pertanyaan dari saya, bagaimana sikap guru atau pengajar dalam menghadapi siswa yang memiliki moral rendah dan bersikap agresif? Apakah hal tersebut dapat mengganggu berlangsungnya pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya itu dari ada Teh Amelia Puspitasari. Mangga Teh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari dari kelompok 3. Pertanyaannya, di dalam PPT terdapat pendekatan dalam pengelolaan kelas. Apa saja kelebihan dan kekurangan saat melakukan pengelolaan kelas dengan pendekatan sosio-emosional? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Teh. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Teh Syaira. Mangga Teh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaira dari kelompok 6. Izin bertanya, di dalam PPT slide ke-6 terdapat poin mengenai tujuan pengelolaan kelas yang berupa
mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Contoh seperti apa yang dimaksud mengenai situasi dan kondisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Teh Amanda Berlian. Mangga Teh untuk dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Amanda Brilian dari kelompok 11. Izin bertanya, apakah mengatur dan menata ruang kelas termasuk ke dalam bentuk kegiatan pengelolaan kelas yang efektif? Jika iya, sebutkan pentingnya. Terima kasih. Siapa yang belum nih? Hamelia, udah. Udah Pak, Udah, oke. Silakan ide berapa semuanya? udah 11, ada 11 pertanyaan Pak. Cukup jawab 4 saja, 2 lewat. Baik Pak, izin untuk mulai sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Teh Mutia dari kelompok 7, apa saja solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan kelas? Itu mungkin akan dijawab oleh Teh. Masalahnya, kemudian dalam memberikan peringatan kepada siswa, janganlah mempergunakan nada suara yang tinggi, kemudian bersikaplah tegas dan juga adil terhadap semua siswa, kemudian jangan pilih kasih, dan juga sebelum menghukum siswa, buktikanlah terlebih dahulu bahwa siswa itu bersalah. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan person by person. Pendekatan ini dapat dilakukan apabila peserta didik tidak fokus saat kegiatan belajar mengajar. Guru dapat menanyakan mengapa peserta didik tersebut tidak fokus saat belajar. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan emosional. Pendekatan emosional dilakukan kepada siswa yang kurang berminat atau kurangnya motivasi belajar. Penerapan pendekatan ini adalah dengan menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada siswa, menstimulus keinginan belajar mereka agar mereka dapat bersemangat dalam mencari ilmu. Kemudian, pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku merupakan pendekatan yang menitik beratkan kepada guru sebagai suri tauladan yang harus dapat memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Pendekatan ini dilakukan dengan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti jujur, berlaku sopan, selalu tersenyum kepada siswa siapapun tersebut. Kemudian, pendekatan selanjutnya adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dilakukan ketika peserta didik kesulitan mengikuti jalannya pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari metode-metode mengajar yang baru. Selain itu, dapat juga dengan memberi pembelajaran lebih luar jam sekolah yang tidak memberatkan peserta didik. Kemudian, pendekatan atau solusi yang terakhir yaitu training. Training dilakukan apabila terdapat peserta didik yang memiliki masalah dengan kepercayaan dirinya. Penerapan pendekatan ini yaitu memberikan pertanyaan yang mudah agar peserta didik tersebut dapat memberanikan diri, menjawab dengan suara lantang, dan juga membiasakan peserta didik untuk maju ke depan. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mutia? Kalau usah ditanya lagi gitu, cukup aja. Ya, Pak. Nanti dicatat ya jawabannya ya. Berikutnya.